Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Puyuh 1 ingin melakukan kunjungan ke ternak puyuh Bapak Erwin yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Merawah untuk memenuhi tugas aneka ternak dan satwa harapan yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM dengan saya sendiri Nia Miranda dengan NIM 230309092. Saya Ariel Manolito PA dengan NIM 230306042. Saya Jina dari NIM 230306060. Saya Dorban Warasyaloho dengan NIM 230406007. Saya Jenny Haradiningrum dengan NIM 230306060. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika ternak puyuh. Sistematika ternak puyuh yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Pasinidae, genus Coturnix dan spesies Coturnix japonica. Perkenalkan, nama saya Nia Miranda dengan NIM 230306092. Sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan dan perkandangan. Baiklah, di sini puyuh yang berumur 0 sampai 10 hari itu ditaruh ke dalam ternak di dalam kandangnya ini. Diberi juga penghangat berupa lampu dan pakan yang bertekstur halus dan protein yang tinggi. Lalu setelah 10 hari, puyuh-puyuh tersebut dipindahkan ke dalam kandang yang remaja seperti ini. Lalu untuk penerangannya itu dikurangi, cuman diberikan lampu pada saat malam hari saja. Setelah itu puyuh yang ada di sini diberi pakan 1 hari sekali di pagi hari. Lalu untuk mengatur suhu udara di area sekitaran kandang tidak ada, tapi saat siang hari terpal itu dibuka dan saat malam hari terpal ditutup. Lalu untuk penerangan di malam hari hanya dihidupkan lampu saja. Setelah itu untuk puyuh yang sudah tidak bertelur atau puyuh yang sudah akhir itu biasanya dijual oleh peternaknya. Selanjutnya manajemen perkandangan. Di sini kandangnya itu berjenis kandang baterai dan jauh dari pemukiman. Di mana di kandang ini terdapat 5 tingkat, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan minum di setiap kandang itu masih diisi secara manual. Selanjutnya untuk perkandangan terdapat 3 jenis kandang yang ada di ternak puyuh ini. Yang pertama itu jenis kandang yang untuk petelur, yang kedua untuk puyuh yang berusia 0 sampai 10 hari, dan yang ketiga itu untuk puyuh yang berumur 11 sampai 30 hari. Selanjutnya itu di bawah sini terdapat tempat feses yang dimana itu nanti bakalan disekop lalu diambil dan ditaruh ke dalam goni-goni ini dan dijual nantinya. Saya Jenny Haradiningrum dengan NIM 230306060. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pakan. Yang di peternakan ini menggunakan 2 jenis pakan. Yang pertama jenis pakan pelet puyuh yang berjenis V304, dan yang kedua ada pelet jenis puyuh yang berkode 311 Ho. Pelet-pelet tersebut diproduksi oleh PT Corong Kokpan. Nah, di sini terdapat 2 jenis pakan puyuh tadi. Yang ini jenis 304 dan yang ini jenis 311 Vivo. Teksturnya tidak beda jauh, tetapi kandungan protein yang 311 Vivo ini lebih tinggi. Untuk pemberiannya, untuk pakan yang jenis 304 ini diberikan pada puyuh yang sedang berada fase grower sampai layar, sedangkan pakan yang berjenis 311 Vivo ini diberikan untuk puyuh yang sedang berada di fase starter.
Untuk pemberian pakannya satu hari itu 23 gram untuk satu ekor, sedangkan untuk seluruhnya bisa menghabiskan 23 kilogram. Jadi pemakaian untuk pakannya 2 hari bisa menghabiskan satu sak pakan, di mana satu sak itu beratnya 50 kilogram. Nah, di sini ada kandungan dari tiap jenis-jenis pakan. Yang pertama tuh jenis 304, di mana kandungannya terdiri dari kadar air maksimal 14%, protein kasar minimal 19,5 dan maksimal 23,5%, lemak kasar maksimal 7%, serat kasar maksimal 7%, abu maksimal 14%, kalsium minimal 2,5 dan maksimal 3,5%, fosfor minimal 0,6 dan maksimal 1,0, dan bisa dilihat bahan-bahan lain seperti urea, aflatoxin total, lisin maupun sistein. Serta komposisi yang digunakan yaitu ada jagung, mungkil, kacang kedelai, dedak padi, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk yang jenis 311, kandungannya berupa kadar air maksimal 14%, protein kasar minimal 21 dan maksimal 22%, lemak kasar minimal 5%, serat kasar maksimal 5%, abu maksimal 8%, serta bahan-bahan lainnya seperti kalsium, fosfor, urea, lisin, metionin, tritofan ataupun treonin. Dan komposisi yang digunakan yaitu berupa jagung, bungkil, kacang kedelai, dan lain-lainnya seperti dedak padi. Setelah kita mengetahui kandungan dari tiap-tiap jenis pakan, kita juga harus tahu berapa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh puyuh. Di sini saya ada tabel kebutuhan nutrisi puyuh yang bersumber dari Standar Nasional Indonesia tahun 2006 tentang rancang puyuh data pertelur, di mana puyuh membutuhkan kadar air maksimal 14%, protein kasar minimal 20 dan maksimal 22%, lemak kasar maksimal 7%, serat kasar maksimal 7%, abu maksimal 14%, kalsium minimal 2,5 dan maksimal 3,5%, fosfornya 0,6 sampai 1%, dan bahan-bahan lain seperti aflatoxin, lisin, metionin, dan sistein sama dengan kandungan yang berada di jenis pakan yang tadi, di mana artinya kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh puyuh tercukupi oleh pakan yang diberikan oleh peternak. Selanjutnya manajemen reproduksi. Peternak ini memiliki jumlah 1000 ekor bibit puyuh yang berjenis puyuh lokal. Peternak ini memulai ternaknya dengan 500 bibit puyuh. Peternak ini mengawinkan puyuhnya secara alami dengan menyatukan 5 pejantan dan 20 betina di dalam satu kandang. Karena peternak ini tidak cuma berfokus pada produksi telur, peternak ini juga berfokus pada produksi bibit. Puyuh umur 32 hari akan mulai bertelur. Awal pertama menghasilkan 2-3 butir. Cara menandai jantan dan betina yaitu betina cenderung memiliki badan yang lebih besar dibandingkan penjantan. Sedangkan pada alat kelamin pejantan cenderung lebih menonjol atau timbul. Sehari-hari puyuh di sini menghasilkan 880 butir. Sebagian untuk bibit atau ditetaskan dan sebagian telur untuk dijual. Untuk anak puyuh yang berumur 0-30 hari diberi pakan kode P11 dan diberi kandang khusus yang diberikan lampu untuk menghangatkan. Masa produktivitas puyuh menurun dimulai umur 1 tahun. Untuk puyuh afkir atau tidak bertelur lagi akan dijual. Nah, peternak juga berfokus pada pembibitan, di mana sebagian telur puyuh dimasukkan ke dalam mesin penetas untuk ditetaskan. Mesin penetas telur bisa membuat 350-40 butir setelah 14 hari dimasukkan. Telur puyuh selanjutnya dipindahkan ke mesin yang lebih lebar, serta lebih aman untuk puyuh yang nantinya akan menetas. Perkenalkan, nama saya Durbano Rasyaloho dengan NIM 2303060778. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kesehatan. Peternakan ini pernah diserang oleh penyakit flu burung, di mana penyakit itu hampir menewaskan seluruh puyuh yang ada di sini. Lalu setelah kejadian itu, peternak memberikan 2 vaksin kepada puyuh yang ada di sini. Yang pertama vaksin Endila Sota
di mana vaksin yang dilakukan ini diberikan kepada puyuh berumur 4 hari dengan cara meneteskan vaksin tersebut ke mata puyuh. Vaksin ini hanya dilakukan 1 kali saja. Lalu vaksin kedua adalah NDAI NHSNI, di mana vaksin ini disuntikan kepada puyuh berumur 21 hari agar terhindar dari penyakit flu burung tersebut. Selain 2 vaksin tadi, ternak juga memberikan 2 vitamin kepada puyuh yang ada di sini. Yang pertama itu adalah vitamin Vitacik. Vitamin Vitacik ini diberikan kepada puyuh berumur 4 hari sampai 21 hari dengan cara menambahkannya ke dalam minuman puyuh. Lalu ada vitamin X-stimulan. X-stimulan ini diberikan kepada puyuh yang sedang produktif bertelur agar menambah performa produktif bertelurnya. Lalu setelah itu kebersihan kandang juga dilakukan secara rutinitas. Terima kasih. Baiklah, saya Mia Miranda dengan NIM 230306092. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen analisis pendapatan usaha ternak puyuh Pak Erwin. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis usaha pada ternak Pak Erwin, di mana analisis ini terbagi 2. Yang pertama, analisis biaya per bulanan. Dengan modal awal pembangunan kandang 4.800.000, mesin penetas 4 juta, dan bibit 650.000. Lalu analisis peralatan kandang dengan tempat minum seharga 296.000, lampu 120.000, terpal 700.000. Untuk biaya per bulanan, biaya pakan dan kesehatan. Pakan yang digunakan pada ternak puyuh Pak Erwin ini menggunakan pelet P304 5.460.000, pelet 311 Vivo 1.500.000, Vitacik 216.000, X-stimulan 176.000, yang dimana total pakan dan kesehatan untuk per bulannya 7.352.000. Lalu biaya lain-lain, kotak telur 6.000, sekam padi 16.000, jumlah untuk biaya lain-lain sebanyak 22.000. Jadi untuk biaya pakan, kesehatan, dan biaya lain-lain per bulannya 7.374.000. Yang kedua, analisis produksi. Untuk pendapatan per bulannya, telur 9.504.000, untuk feses atau kotoran 20.000, di mana jumlah untuk pendapatan produksi sebesar 9.524.000. Lalu, untuk pendapatan per tahun, telur 114.048.000, untuk feses atau kotorannya 240.000, dan untuk burung afkir 2.500.000. Dengan total per tahunnya 116.788.000, di mana pendapatan dikurangi pengeluaran mendapatkan keuntungan sebesar 2.150.000. Nama saya Ariel Manuel Kapea dengan NIM 230306042. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran pada peternakan puyuh ini. Peternakan puyuh ini menghasilkan telur puyuh dan juga daging puyuh. Telur puyuh yang dihasilkan akan dijual ke agen dengan harga Rp360 per butirnya. Sedangkan daging puyuh akan dihasilkan setiap 1 tahun sekali pada saat puyuh tidak berproduksi telur atau sudah masa akhir. Daging puyuh yang dihasilkan akan dijual ke agen dengan harga Rp2.500. Bisa juga dijual ke rumah makan, tetapi dengan keadaan sudah dibersihkan oleh peternakan ini dengan harga Rp5.000. Ya, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh peternak dalam proses pemasarannya. Itu pertama, pengambilannya yang sedikit lama, dan yang kedua, harga menurun pada saat produk sedang banyak di pasaran.